Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa semuanya, channel Ngopi TV The Prophetic Wisdom edisi bulan suci Ramadan menghadirkan kisah para nabi. Kita maknai dari sudut pandang yang lain, dari sudut tinjau yang berbeda. Mudah-mudahan menghadirkan pemaknaan yang lebih dalam terhadap keberagamaan kita, terhadap kehidupan kita sehari-hari. Kali ini kita akan sedikit hadirkan keberkahan kisah Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kita tahu dalam kisah para nabi dan bahkan dalam sejarah umat manusia ada dua yang proses kelahirannya istimewa. Satu, Nabi Adam alaihissalam lahir tanpa ayah dan tanpa ibu. Kemudian yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah. Dan ini sering jadi bagian yang misalnya ketika membincangkan kenabian, apakah kenabian itu karunia, apakah kenabian itu anugerah, atau karena usaha? Apakah seseorang itu jadi nabi karena dipilih Allah Subhanahu wa taala sejak awal, sejak bahkan sebelum dihadirkan ke dunia alaihi wassalatu wassalam, ataukah seseorang diangkat jadi nabi setelah dia berusaha, berakhlak, menjaga kesucian dirinya, kemudian Allah taala memilih ia di antara umat manusia sebagai seorang nabi. Ketika orang menjawab kenabian itu adalah usaha, kenabian itu adalah usaha, misalnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi menyampaikan kenabian beliau pada saat usia Rasulullah Shallallahu Alaihi sampai pada 40 tahun secara lahiriah, jadi dianggap ada usaha. Tapi jawabannya adalah, bukankah Allah telah hadirkan cerita seperti Nabi Adam dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam yang sejak lahir bahkan sudah jadi nabi. Lalu kita menjawab opsi yang kedua, kalau begitu kenabian itu anugerah, karunia. Kemudian akan terdengar kritik lagi, kalau begitu di mana letaknya keadilan Allah Subhanahu wa taala? Para nabi kan sudah pasti masuk surga, para nabi kan dijamin pasti selamat. Jadi kalau sejak lahir sudah selamat, kemudian menjalani hidup selamat, di akhir pun pasti akan masuk surga juga. Ya, kalau sudah jadi nabi, pasti selamat. Lalu bagaimana dengan kita-kita semua ini? Biarlah pertanyaan itu menggantung sekali lagi sebagai keistimewaan kajian di channel ini. Jadi tidak perlu semua terjawab, silakan diskusikan di komen dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bagian dari proses pencarian ilmu. Lalu apa yang ingin kita ambil dari kisah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam? Sebelum kisah Nabi Isa, kisah Nabi Isa terkait erat dengan kisah Sayyidatina Maryam sallallahu alaiha. Satu di antara 4 perempuan yang disebutkan dalam hadis sebagai Sayyidatun Nisa. Dan Sayyidah Maryam sallallahu alaiha, Sayyidatun Nisa, junjungan perempuan itu dalam kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, dan insya Allah pemirsa juga sudah menyimaknya, mengetahuinya. Sayyidah Maryam itu satu saat sebelum Sayyidah Maryam juga, ibunya itu bernazar. Ibunya punya nazar untuk mewakafkan apa yang ada dalam rahim beliau, dalam kandungan beliau itu, dinazarkan untuk dikhidmatkan, dihibahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Ali Imran mengisahkan keluarga Imran. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim.
Dan ingatlah ketika perempuan Imran, istri Imran itu berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu agar kiranya anak yang dalam kandunganku ini dapat menjadi hamba yang soleh, yang berkhidmat di waktu itu pusat keagamaan adalah Baitul Maqdis, agar berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ibunya bernazar bayinya itu akan dihibahkan. Ini juga bagian dari pertanyaan yang menarik. Bolehkah kita bernazar atas dalam tanda petik nasib anak yang sepenuhnya mandiri? Bukankah anak itu nanti menjadi jiwa sendiri, hidup sendiri, sedangkan yang bernazar orang tuanya? Bolehkah seperti itu? Misalnya kalau kita sebagai orang tua lalu mau punya anak dan bernazar dalam tanda petik seakan-akan janji atau sumpah, Tuhan kalau anak ini lahir aku akan daftarkan jadi misalnya anggota kepolisian, anggota tentara, atau yang akan aku usahakan jadi pemain sepak bola misalnya. Ternyata dalam tumbuh kembang anaknya tidak suka. Anaknya punya jalurnya sendiri. Bolehkah kita memaksakan sebelum kelahiran anaknya? Ini juga mungkin tidak akan terjawab segera di channel kita ini. Tapi kisahnya ibunya Siti Maryam sallallahu alaihima kemudian bernazar dan lahirlah Siti Maryam. Ketika lahir Siti Maryam yang lahirnya perempuan, ibunya berkata lagi, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Kan ketika ia melahirkan anaknya itu, ia berkata, Tuhanku, yang aku lahirkan ini seorang perempuan. Jadi seakan-akan bertanya, kalau perempuan bagaimana? Apa bisa berkhidmat di Baitul Maqdis? Apa bisa berkhidmat di rumah Tuhan? Dalam tanda petik, rumah Tuhan yang tentu senantiasa suci dan disucikan. Mengapa saya menggunakan tanda petik? Karena yang dimaksud rumah Tuhan memang mulia. Tetapi seperti Ka'bah Baitullah mulia, Ka'bah Baitullah suci. Tapi bahkan di Ka'bah Baitullah pernah ada berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Mekah. Nah, jadi mungkin di antara pertanyaannya, mengapa ketika lahir ternyata yang lahir perempuan? Singkatnya cerita, dalam Al-Quran disebutkan Allah Ta'ala lebih mengetahui. Maka kemudian sesuai nazar, Sayyidatina Maryam sallallahu alaihi diwakafkan dalam tanda petik, dihibahkan dalam tanda petik. Sekali lagi saya mungkin kalimat yang tepat adalah dititipkan atau diserahkan kepada pemeliharaan dan bimbingan Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi waktu itu Nabi Zakaria. Dan tumbuhlah Sayyidatina Maryam sallallahu alaiha menjadi pribadi yang suci, teladan yang agung, dan seorang ahli ibadah yang sangat baik. Sehingga dalam Al-Quran bahkan disebutkan ketika Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam memasuki mihrab, yaitu tempat ibadah Sayyidah Maryam salamullah alaiha, Nabi Zakaria bahkan bertanya, Aina laki hadza? Dari mana ini? Dari mana makanan ini? Dalam tafsirnya ketika ditanyakan dari mana ini, yang dikisahkan adalah pada waktu itu dalam tafsir disebutkan ketika Nabi Zakaria memasuki tempat ibadah Sayyidah Maryam sallallahu alaiha, Nabi Zakaria menemukan ada buah-buahan musim panas di musim dingin dan ada buah-buahan musim dingin di musim panas. Ini dikisahkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza. Setiap, Al-Quran menggunakan kata setiap, berarti sering. Setiap Nabi Zakaria masuk menemui Sayyidah Maryam sallallahu alaihi di mihrab, ia dapati rizki, wajada 'indaha rizqa. Dalam terjemahan ada makanan di sisinya. Dalam tafsir, buah musim panas di musim dingin, buah musim dingin di musim panas. Lalu Nabi Zakaria bertanya, Ya Maryam, aina laki hadza? Wahai Maryam,
dari mana kau peroleh makanan ini? Siti Maryam menjawab, Sayyidatina Maryam sallallahu alaihi menjawab, hadza huwa min indillah, ini dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah taala mengaruniai, memberi rezeki pada siapapun yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Ayat Al-Qur'an, tapi kita bisa maknai dari sisi yang lain. Pertama, mengapa Nabi Zakaria bertanya, dari mana ini? Tidakkah semestinya Nabi Zakaria tahu? Setiap kali Nabi Zakaria datang, ada rizko, ada makanan, ada rezeki dari Tuhan. Sampai Nabi Zakaria bertanya, dari mana ini? Sehingga dalam tanda petik, ini mengisahkan ada Nabi Zakaria dan Siti Maryam. Tapi bahkan Nabi Zakaria bertanya, dari mana makanan ini? Apakah pertanyaan Nabi Zakaria ini karena ketidaktahuan? Kalau karena ketidaktahuan, apakah derajat Sayyidatina Maryam sallallahu alaiha dalam tanda petik lebih tinggi dari Nabi Zakaria karena beroleh karunia yang Nabi Zakaria tidak peroleh? Ataukah pertanyaan Nabi Zakaria alaihi salatu wasallam itu adalah satu penegasan, satu ujian untuk Siti Maryam sallallahu alaihi. Nabi Zakaria tahu, dan Nabi Zakaria ingin mengkonfirmasi, ingin memastikan dengan bertanya kepada Sayyidah Maryam sallallahu alaihi. Itu tidak terlepas dari kisah Nabi Isa sebagai pengantar yang insya Allah akan kita kaji pada episode yang akan datang. Terima kasih telah tetap setia menyaksikan channel Ngopi TV ini di kajian khusus bulan suci Ramadan tentang para nabi. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.